susah napas. Ya, Terus kepalanya gimana yang dirasakan? agak pusing sebenarnya, berat gitu. Tapi diusahain. Ya. Ada suara ledakan kan? Dengar nggak kameramen? Itu adalah salah satu tanda bahwasanya kiriman-kiriman yang diserap kamu menutup saluran pernapasan. Kenapa? Biar apa? Biar apa? Kamu ingin membunuh juga? La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Marilah pertama-tama kita panjatkan ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmat-nikmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat bisa menghirup dan menghembuskan nafas setiap detik. Bukti kasih sayangnya Allah di dalam hidup kita agar kita bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah, menegakkan agamanya Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu setiap hari, ditambah sholat sunnah yang lainnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertauhid, semakin kuat keimanan dalam hati, dan mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya, ridhonya, dan kita ini bisa menjauhi segala yang dilarang oleh Allah sesuai dengan syariat Islam. Ini adalah suatu kasih sayang yang bisa kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Maka di sini akan Allah berikan suatu godaan, Allah berikan suatu ujian, Allah berikan suatu hadangan di dalam setiap kehidupan yang akan kita jalani ini. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, cahaya kita, yakni baginda agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Memohon dengan setetes syafaat Rasulullah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat Rasulullah di dunia sampai di yaumil kiamat. Terkhusus di dunia ini kita diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, sehingga kita dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah abadan abadah salawase. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada malam ini, kesempatan ini saya menyapa lover Geomania. Saya menyapa para sahabat-sahabat dimanapun berada, yang berada dalam negeri, yang berada dalam luar negeri, yang berada di dalam rumah, yang berada di luar rumah, pokoknya semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sakit saya doakan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan suatu kebahagiaan di dalam hidupnya, diberikan oleh Allah ini kelancaran apa yang menjadi niat hajatnya, hajat di dunia, hajatil akhirah wal maisarah. Dan saya juga menyapa para lover Ghazim Asrari yang berada di luar negeri, pahlawan devisa. Ada dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan, yang dari Taiwan how are you, yang dari Taiwan tuh Li Homa. Wah, ini saya sedikit-sedikit ngerti bahasa Mandarin. Nihoma apa Lihoma, pokoknya itu. Jawabnya apa? Ho. Wah, ini ho. Iya. Kan kalau dari Hong Kong apa? Lihoma apa gimana itu? Niho gitu kalau bahasanya. Pokoknya lupa ingat saya itu. Pokoknya semuanya yang berada di Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, Malaysia, Turki, Jeddah, yang berada di Abu Dhabi, yang berada di Korea, yang berada di Israel. Waduh, ada yang di Israel apa enggak ini? Oh ya, semua sahabat-sahabat mudah-mudahan diberikan kelancaran di negaranya orang untuk membahagiakan keluarga yang ada di Indonesia ini. Dan saya juga tidak lupa menyapa para sahabat-sahabat janda nih. Waduh, biasanya nggak ngantuk ini sahabat. Walaupun banyak sekali kesibukan, banyak kegiatan lagi, saya tidak akan pernah melupakan para janda-janda ini. Mudah-mudahan para janda hidupnya dibahagiakan oleh Allah, dan semoga saya doakan janda di dunia semakin punah ini. Waduh, jangan semakin di depan terus, semakin punah aja. Kalau semakin di depan terus, punahnya kapan? Berarti kan kalau udah di depan, nah laku ini oleh para duda-duda itu. Sehingga jadikanlah keluarga yang barokah, yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan sehingga para duda bisa menjadikan suatu imam, bisa menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga yang soleh untuk mengantarkan keluarga, istri, anak, orang tua ini ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya juga mendoakan para jombloan jomblowati yang single parent apalah pokoknya single-singlean. Mudah-mudahan tahun ini saya doakan bisa mendapat jodoh. Yang laki dapat jodoh yang soleh, yang perempuan dapat jodoh yang soleh, sehingga semuanya mendapat barokahnya Allah. Setiap langkahnya menjalani kehidupan dengan keluarga ini senantiasa diberikan keimanan dalam hati, tidak mudah ditipu oleh dunia beserta isinya ad-dunya mata'ul ghurur. Dan mudah-mudahan rezekinya para sahabat-sahabat dimanapun berada dilancarkan, dilimpah ruahkan, dilapangkan rezekinya, usahanya semakin maju, semakin berkembang, sehingga bisa untuk membuat rumah mewah, bisa untuk membeli mobil mewah, sisanya bisa untuk menunaikan haji wal umrah di Makkah al-Mukarramah, menjalankan dan menunaikan rukun Islam yang nomor 5, sehingga bisa ziarah di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dengan ridha dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat, sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya Mbak Amel ini sudah mengabarin saya, tapi saya masih ada kesibukan pengobatan, sehingga di sini Mbak Amel belum saya tanggapin. Jadi pada kesempatan ini, walaupun kita ini sudah loyo semua, habis perang sama setan pele itu, sikat aja, dukun pele. Yang susah ini ya setan yang ada rambutnya hitam ini. Waduh, susah ini. Enggak dipandang eman-eman, kalau dipandang ya dosa. Ya wis, ya merem ya melek, ya merem ya melek gitu. Ya dosa ya pahala, ya dosa ya pahala. Jadi pada malam hari ini Pak Amel ini saya berikan waktu untuk
menyampaikan apa yang terjadi setelah kemarin kita liput di dalam YouTube bahwasanya Mbak Amel ini adalah istri siri Bapak Ridwan 1 tahun yang lalu, dan di sini banyak teror-teror yang dialami oleh Mbak Amel. Nanti kita langsung tanyakan kepada Mbak Amel teror apa saja yang sudah dialami. Namun sebelum kita bertanya kepada Mbak Amel, mari kita lantunkan sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nuru fawqa nuri anta syamsun anta badarun anta nuru fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulai dengan lantunan salawat barokah salawat tertetes syafaat Rasulullah setiap langkah kita, setiap tarikan dan hembusan nafas kita, agar kita semakin terang menjalani kehidupan ini, masa depan yang bahagia, masa depan yang cerah, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kita langsung saja kepada Mbak Amel. Mbak Amel kayaknya sedang kesakitan sekali. Seperti apa kondisi dan teror-teror yang
menimpa Mbak Amel. Mbak Amel silakan ke depan Mbak Amel ya. Allahu Akbar. Gimana kondisinya Mbak Amel? Aduh, sakit banget. Ada pesanan dong. Kemarin banyak netizen itu pengen mengetahui wajahnya Mbak Amel. Cantiknya itu kok cuma dari samping aja. Ada pesanan dong yang lost gitu loh. Lost doll apa gimana ya? Hadap ke depan gitu loh. Nah, kalau begini kan kelihatan wajahnya. Wajah tuh wajah iya. Aduh, apa itu? Gimana Mbak Amel? Jadi mohon maaf baru bisa respon dan waktu yang singkat mungkin pada malam hari ini. Teror-teror apa yang dikatakan Mbak Amel itu? Jadi di sini saya menyampaikan teror yang saya alami selama beberapa hari. Iya, setelah kemarin liputan yang di sini kita tayangkan kan. Iya. Itu seperti apa terornya? Jadi waktu beberapa hari itu banyak banget kejadian aneh itu. Belum lagi sama yang saya rasain itu kayak. Rasain apa? Rasain sakit apa rasain gimana? Apa ya? Saya susah napas. Terus, itu dari kapan? Itu udah berlangsung 3 hari. Berarti setelah kemarin tak tayangin video itu? Iya. Waduh, ini jangan-jangan si pelakor ini yang buat ulah si Vira ini. Wah, terus gimana setelah 3 hari itu banyak sekali teror. Banyak banget sampai saya nggak bisa tidur. Terus dada saya sesak, kaki saya berat banget. Iya nih, suaranya aja apa namanya seperti orang lemah ya. Terus kepala saya kayak ditusuk-tusuk itu. Belum lagi kalau atap rumah itu berisik banget gitu. Maksudnya berisik gimana? Ada tikusnya apa? Enggak, kayak suara gaduh gitu. Semacam apa ya? Pokoknya nggak bisa dijelasin gitu. Ledakan apa gimana? Apa kiriman ini? Ini saya curiga bahwasanya ini ulah daripada si Mbak Vira. Ya sesuai dengannya tak jelaskan kepada para netizen kemarin ya. Informasi yang sebenarnya sudah tahu Mbak Amel ini yang mau disampaikan adalah teror-teror. Karena di sini hanya saya yang dihubungi dan jelaskan, makanya kemarin tak jelasin sama netizen. Terus apalagi yang ada dalam 3 hari ke belakang ini? Saya tuh bawaannya tuh kalau keluar tuh kayak apa ya, ganjel gitu, kayak ada yang ngikutin gitu. Kadang suka nggak tenang gitu. Ada yang dari bangsa lu sama dari manusia ini? Gimana ya, saya jalan gitu kan, was-was banget gitu. Kayak mana di belakang ini kayak ada yang gimana gitu, bulu saya tuh merinding-merinding gitu. Terus sekarang masih sakit? Sakit banget ini, susah nafas sebenarnya. Susah nafas? Iya. Terus kepalanya gimana yang dirasakan? Agak pusing sebenarnya, berat gitu, tapi diusahain untuk berdiri gitu. Ini kita harus mengungkap, kita butuh Mas Haryanto ini untuk jadi mediator sahabat. Karena saya curiga di sini ada campur tangan si Vira pelakor. Mohon maaf Pak Vira. Terpaksa saya menyebut Vira pelakor karena banyak sekali orang yang tidak percaya dengan taubatnya. Sampai kenal dengan Vira? Saya sih gimana ya? Kalau dibilang kenal ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi tahu pada saat ini adalah satu-satunya istri Mas Ridwan adalah si Vira. Yang saya sah. ngiranya gitu. Yang sah itu. Dan di sini siapapun yang ingin meminta pertanggungjawaban kepada Mas Ridwan, termasuk kamu, maka dia akan menghalangi dan ingin menggagalkan setiap rencana kamu dengan ada satu lagi yang di sini istri simpanannya. Sebenarnya kamu itu gimana ya? Tahu nggak sih bahwasanya kelakuannya Mas Ridwan itu menyimpan banyak istri di mana-mana? Tahu sih. Ya intinya nanti kita akan lanjutkan
setelah kita mediasi, benar gak sih ini sosok kiriman santet ini dari Vira? Karena saya curiga banget dengan Vira. Bahkan tujuannya Vira ini apa? Pastinya ingin menggagalkan siapapun yang ingin mendekati Mas Ridwan, walaupun kamu istri simpanannya. Ya wajar dong istri sahnya, tapi dia lupa, sahabat. Vira ini lupa diri bahwasanya dia itu siapa awalnya. Dia hanyalah pelakor. Walaupun sekarang sudah hijrah, walaupun sekarang sudah bertobat, walaupun sekarang ini sudah berusaha menjadi orang yang baik, tetapi saat Allah membalas karmanya ini dengan Allah membuka aibnya suaminya Mas Ridwan, di sini ada Mbak Amel, sana ada Nadia, belum lagi nanti istri-istri simpanan yang muncul. Ya sah saja karena Mas Ridwan kan kaya. Kita akan coba mengungkap, ada sangkut pautnya enggak sih sakitmu ini dengan si Vira. Mas Irianto, Mas Agus coba panggilin Mas Irianto. Kita main cepat aja udah. Karena saya kasihan dari kemarin ini Mbak Amal ini hubungin saya, tolong saya. Ada banyak teror, ada banyak gangguan di rumah. Nah, sehingga saya bisanya pada malam hari ini, walaupun loyo-loyonya ini sahabat-sahabat. Bikin saya nggak tenang. Iya, ya itulah karena saya punya rasa. Bahasanya orang Jawa, rasa rumongso. Tanggung jawab saya untuk menolong siapapun yang tertolimi. Gitu. Dikuat-kuatin ke sini sebenarnya. Dikuat-kuatin sebenarnya ya. Ya. Iya siap. Gimana Mas Haryanto? Waduh, kamu itu wiritan terus Mas Haryanto. Ini Mbak Amel, Mas Haryanto ini pernah mengaku bahwasanya kekasih gelapnya Vira, tetapi sekarang sudah bertobat dan ikut saya untuk membantu kemaslahatan banyak orang. Ternyata adalah suruhannya Rudi. Ya di sini mungkin Mbak Amel tidak tahu lah. Makanya sekarang udah gimana pun ceritanya ini, supaya semua itu bisa kembali normal, kembali baik-baik, tidak ada masalah salah paham dan sebagainya. Apalagi nanti kamu mau dicelakai sama si Vira, takutnya itu. Tolong dibantu Mas Haryanto ya. Nah, biar supaya clear ini permasalahan antara Vira pelakor dan keluarganya Bapak Ridwan itu. Sahabat, jadi saya pengen mengetahui ada gangguan apa sebenarnya dan santet apa yang dikirimkan oleh si dialami Mbak Amel ini. Apa ada sangkut pautnya dengan Vira pelakor? Maka kita akan mencoba untuk mediasi penarikan jin kiriman dukun santet itu. Siap Mas Haryanto? Siap. Bagus Mas Haryanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam ya Farad ya Rasul ya bil khatam yang berada dalam tubuhnya Mbak Amel. Jin setan beri bayangan, utusannya dukun, tak minta datangmu, tak minta komunikasimu, informasimu sevalid-validnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi ini sosok yang mengganggu kamu, yang meneror kamu, salah satunya nih. Waduh. Ini sosoknya ini sangat luar biasa nih, jin ini. Ini yang membelenggu di dalam tubuhmu, yang membuat sakit kepalamu kayak ditusuk-tusuk, dan yang memaku di kakimu. Sosoknya nih. Saya dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanggil kamu masuk ke dalam tubuhnya Mas Royko alias Haryanto. Waduh,
Ini saya pengen tahu siapa yang nyuruh kamu. Apa kamu ada sangkut pautnya dengan Vira pelakor untuk menggagalkan dan ingin menghabisi Mbak Amel? Kok ketawa aja tuh. Saya tahu kamu itu jin-jin sakti itu tahu. Tapi saya minta informasi. Gak usah perang-perangan dah. Kamu nanti meletak jadikan rempeyek kamu itu. Jin Janjun. Siapa sebenarnya yang menyuruh kamu? Apakah yang menyuruh kamu adalah Vira? Tidak tahu. Kamu nggak tahu? Kamu siapa ya? Tuanmu? Iya. Siapa teman? Dukun? Iya. Waduh. Ini sudah tidak salah lagi. Kalau ini suruhannya dukun, berarti adalah bayarannya si Vira pelakor yang sudah dinantikan jandanya oleh sahabat saya Radit Tanah Official. Wah, ini Bang Radit itu gak ada tobat-tobatnya, selalu aja request, Gus saya mau nunggu jandanya Vira. Jangan Pak. Maksudnya itu jandanya Vira itu kalau sudah nanti mau tak eksekusi, maksudnya gitu tuh. Eksekusi apa Bang? Eksekusi dukun-dukun yang pernah didatangin gitu loh, bukan ditunggu pengen dinikahin. Salah paham toh ini sahabat. Jen, kamu dikasih makan apa sama dukun-dukun itu? Kembang, menyan, darah, ayam cemani, Semua. apa? Semua. Martabak mau nggak? Burger gimana? Mau? Aduh. Sekarang gimana rasanya? Ringan nggak rasanya? Agak masih sesak sebenarnya. Oh, seseknya masih ada. Kepalanya gimana kepalanya? Mendingan. Kaki? Agak Ringan. terasa lumayan. Oh, berarti mah dari kaki di dada aja sesek ya. Oke. Jen, ada berapa sosok sepertimu di tubuhnya Mbak ini? Gak percaya saya. Ada lagi itu yang membuat sesaknya itu. Saya melihat cewek ini yang berada di dalam tubuhnya. Apa itu kekasihmu? Apa itu pasanganmu? Karena biasanya dukun-dukun yang dibayar dan menyuruh kamu menyakiti siapapun termasuk Mbak Amel ini biasanya sejodoh, sepasang. Wes, kamu tak minta baik-baik. Kalau perlu kamu tinggal di sini aja. Gak usah kembali ke dukun. Ini tanggung jawab saya Mbak Amel ini. Karena yang teraniaya, terdolimi ini. Tidak bisa gimana? Saya harus menjalankan tugas saya. Apa tugasmu? Menghabisi dia. Masya Allah, menghabisi dia. Emangnya dia ayam mau mbak habisin? Dibayar berapa dukunmu sama si Vira? Bayar berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ini sosok-sosok jin-jin ini sangat luar biasa. Ini akan membuat sakit suatu target atau korban sehingga nanti akan mati perlahan-perlahan. Dia akan menggerogotin seluruh badannya. Nanti akan semakin kurus dan akhirnya nanti menjadikan suatu penyebab matinya itu. Ini sosoknya. Gak usah kelamaan, jin kayak punya harus dimusnahkan itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ayna akbar wa qatana yatina kun hashar lana qad basharna al-gharib. Wa kafa billahi wa li wa kafa billahi nasir. La hawla la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Innallaha malaikatahu. Nah, ada satu lagi yang ada di dada yang sehingga membuat seseknya Mbak Amel ini. Mas Herianto, sadar?
Sadar Mas Rianto. Tuh, loh. Ada suara ledakan kan? Dengar enggak kameramen? Iya, dengar. Itu adalah salah satu tanda bahwasanya kiriman-kiriman yang diserang kepada Mbak Amel untuk menyakiti dan menghalangi setiap apa yang mau direncanakan kepada Mas Ridwan ini akan terus. Makanya nanti Mbak Amel harus waspada ya, hati-hati. Fokus ya Mas Haryanto. Bismillah. Ini sosoknya ini perempuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak. Bisa ngomong nggak Mbak? Kamu yang buat sakit Mbak Amel ini. Hah? Kamu menutup saluran pernapasan. Kenapa? Biar apa? Biar apa? Kamu ingin membunuh juga? Ya sahabat, ini adalah sosok jin perempuan ini yang menutup saluran pernapasan Mbak Amel supaya perlahan-lahan akan mati. Makanya diserangi dari kepala, ditusuk-tusuk itu kepalanya oleh sosok jin laki-laki tadi yang disuruh oleh dukun. Nanti yang di dada ada lagi tugasnya itu jin perempuan ini. Ini akan menutup aliran pernapasan sehingga sesak berkelanjutan dan turun ke kaki, terpaku di situ. Akhirnya nanti semakin lumpuh, semakin tidak karu-karuan, akhirnya mati. Kita lainnya makanya nggak usah kebanyakan berbicara karena saya tahu ini penyebabnya ini ya satu, si pelakor Vira ini. Makanya Vira ini selalu membayar dukun untuk melancarkan segala rencananya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun sumbu la yakun. La haula wala quwwata illa billah. Min a'dhanaka laqab as-sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mas Haryanto minum dulu, minum. Nah, terima kasih bantuannya Mas Haryanto. Gimana? Seseknya udah hilang? Lumayan Ya. Terus kepalanya gimana? Masih sakit? Nggak terlalu sih, tapi masih bisa buat. Ya, semua kan harus perlu proses Mbak Mel. Gak bisa langsung sekarang jinnya diambil langsung sembuh gitu, nggak ada. Iya. Semua ada proses karena jin bangsa-bangsa makhluk gaib yang disuruh atau yang diutus dukun masuk ke dalam diri manusia itu akan meninggalkan bekas, sahabat. Jadi nggak ada ceritanya ini diganggu makhluk halus, ini diganggu oleh dukun, ini kena santetnya kita ambil, jinnya kita ambil langsung sembuh, nggak ada. Karena meninggalkan bekas. Contoh, gelas itu putih, gelas itu bening. Gelas itu kalau dimasuki kopi hitam, katakan kopi hitam ini adalah santet. Katakan gelas yang berada di luar diisi oleh jin, sehingga kalau kita buang, kita ambil kopinya, pasti ada sisa-sisa dia yang berada dalam raganya manusia. Sama dengan santet, sama dengan jin yang dikirim oleh dukun. Walaupun akarnya ini sak bubuk-bubuknya, kalau orang Jawa namanya CT. Apa kalau bahasa Indonesianya CT? Ampas ya. Walaupun ini kita udah buang ampasnya, tetap ada sisa-sisa atau efek-efek yang tertinggal. Makanya perlu di sini ini proses
untuk memulihkan raga Mbak Amel. Jadi mungkin 3 hari ke depan Mbak Amel akan sehat walafiat. Tapi hati-hati Mbak Amel ya. Karena saya melihat di sini saking tidak terimanya dan murkanya istri satu-satunya Mas Ridwan yang bernama Alvira. Waduh, Alvira namanya. Vira ini menghalalkan segala cara, bahkan akan menghabisi kamu dan menghabisi siapapun yang menjadi istri simpanannya Mas Ridwan, agar tidak menguasai yang pertama Mas Ridwan, nomor 2 hartanya Mas Ridwan. Maka segala cara. Makanya saya berpesan kamu harus hati-hati, dan kalau ada apa-apa nanti segera hubungin saya. Nah, jadi begitu Mbak Amel. Jadi makanya sampean ini harus benar-benar nanti apa yang sudah menjadi tekadmu. Sebenarnya apa sih tujuanmu? Ingin menemui Mas Ridwan, tujuanmu sebenarnya apa? Tanggung jawabnya. Tanggung jawab seperti apa? Gini Mbak Amel ya. Mbak Amel adalah istri simpanan atau istri-istrinya Mas Ridwan 1 tahun yang lalu. Mbak Amel ini mau minta pertanggungjawaban apa? Apa mau dinikahin sah? Ya saya maunya gitu. Sedangkan di sini Pak Ridwan sudah punya istri Vira. Belum lagi simpanan-simpanannya Pak Ridwan. Sebenarnya Mbak Amel ini tujuannya pengen hartanya Pak Ridwan, atau kepengen dinikahin sah, menuntut untuk supaya memiliki Pak Ridwan dan berbagi kepada Mbak Vira. Apa gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur sih, Jangan jujur. Apa sebenarnya gimana? sejujurnya tuh Heeh. yang saya pengenin tuh hartanya. Harta. Lah ini. Harta maning. Aduh, ngeri. Terus kalau hartanya ngapain? Pak Amel mau dinikahin, menuntut mau dinikahin sah? Sebenarnya saya nggak mau. Nggak mau. Tapi kan kalau nggak dinikahin sah, mana bisa Mbak Amel menuntut? Dengan contoh aja, surat nikah siri ini tidak bisa menuntut harga gonogi, tidak bisa. Ya, Apa tujuannya Mbak Amel ingin dinikahin sah ini supaya mendapat harta gonogi ini apa gimana? Minta bagian harta gimana? ya tujuan saya itu. Masya Allah. Ya berarti kamu itu sama dengan Vira pelakor yang ketiga dong. Beda dong. Bedanya gimana? Oh sama-sama pengen hartanya kok. Ya dia saya. Nah, iya cuma kan tujuannya sama ya. Tujuannya untuk menguasai hartanya Mas Ridwan. Terus seandainya kamu nanti ketemu dengan Vira. Vira ini orangnya anarkis ya. Vira ini orangnya itu apa ya? Kayak Dracula ya. Kalau katanya Bang Radit itu mak lampir. Pelakor mak lampir buaya. Kok buaya? Air mata duyung. Maning air mata duyung itu. Air mata apa kemarin katanya itu? Air mata sapi atau air mata apa? Seandainya Pak Amel, kamu nanti ketemu dengan Vira, pastinya Vira marah sama kamu. Gak tahu nanti kamu mau dicakar-cakar, kamu mau dicambak-cambak, apa yang kamu akan lakukan saat itu terjadi ke kamu? Seandainya ini kamu dicakar, kamu dibentak-bentak, kamu dijambak-jambak, apa yang kamu lakukan? Ya nggak mungkin dong saya diem. Terus kamu kembali jambak-jambakan. Ya lawan balik. Ya udah kalau gitu kita nonton aja nanti. Kok seru sekali duelnya ini. Waduh bahaya kalau begitu Mbak Amel. Terus kalau mau ketemu sama Pak Ridwan nanti, sama Mas Ridwan yang sudah berapa bulan? 4 bulan ya gak ketemunya. Iya. Ini kamu yang mau akan lakukan apa kalau ketemu sama Mas Ridwan? Apakah mau tampar, mau gimana? Kamu kan termasuk korbannya. Apa yang kamu mau lakukan pada Mas Ridwan? Apa hanya minta pertanggungjawaban kan sah bagi harta gitu, bagaimana?
Ya banyak sih yang mau saya giniin ke dia. Banyak. Tapi kan rencana kamu hanya ingin harta. Hartanya. Waduh. Angel ini sahabat-sahabat ini, angel. Terus gimana? Katanya kemarin waktu tak wawancara, tak liput itu Mbak Amel banyak bukti foto-foto, baju-baju dan sebagainya. Mana kok nggak dibawa ini? Apalagi panik apa gimana karena ada banyak teror ini? Saya masih mentingin diri sendiri saya dulu gitu. Yang diteror ini. Ya. Ya ini. Kalau begitu jadi repot nih saya ini. Ini hati-hati aja tuh seberapa waktu sambil saya mencari waktu yang pas. Karena jujur saya masih banyak kegiatan dan pengobatan sehingga belum sempat untuk jadwal mengantarkan kamu ke rumahnya Mas Ridwan itu. Dan Ini juga saya pengen cepet-cepet juga. iya, paham lah, saya paham. Tapi saya kan harus ngatur jadwal juga. Ya. Kalau nanti saya mementingkan kamu hanya kepentingan pribadimu, di sini kan banyak nanti pasien-pasien yang harus ditolong. Lebih utama nyawa ini daripada masalahmu yang ruwet ini. Ya makanya dari itu kan kamu dari kemarin tuh mengadu dan ngubungin saya. Banyak teror, bahkan kamu katanya sampai nggak bisa tidur malam itu. Iya. Banyak teror. Takutnya kamu itu gila nanti. Karena bangsa-bangsa semacam itu akan terus menyerang kamu. Sudah dipastikan ini adalah ulah dukun yang dibayar oleh si Vira pelakor. Makanya sebenarnya kita harus basmi itu siapa ya? Dukunnya apa Vira ini? Tapi ya gimana lagi? Masalahnya semua ini asalnya itu dari Vira. Makanya semua muncul dengan sendiri-sendirinya. Nanti kalau sudah sembuh, dibawa bukti-bukti ke sini, tunjukkan dulu kepada netizen bukti-buktinya. Kalau nanti Mbak Amel sudah bisa menunjukkan bukti-bukti foto yang bersama-sama Pak Ridwan kepada netizen, di sini akan saya atur jadwalnya agar tidak kita miskomunikasi dan tidak salah paham. Otomatis lah di sini si Vira akan menghalalkan berbagai macam cara untuk menggagalkan siapapun yang di sini bertemu dan meminta pertanggungjawaban si Pak Ridwan itu. Oke Mbak Amel, wes nanti habis ini pokoknya hati-hati, kalau ada apa-apa telepon saya, segera hubungin saya supaya kamu aman, karena urusan nyawa itu tanggung jawab yang tidak mudah para sahabat, apalagi sampai diteror dukun, diteror jin-jin kayak tadi itu. Terus kita kepret aja, jangan pernah takut dengan siapapun pokoknya, dan jangan pernah percaya dengan siapapun, percayalah dengan diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris. Jimat adalah siji sing kudu dirumat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, yaitu gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda, maka Allah akan memberikan solusi yang paling baik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Logikanya setelah kita menaiki jalan pasti akan menemukan turun. Itu adalah suatu rahasianya Allah agar kita diberikan musibah, diberikan suatu ujian, diberikan suatu penyakit, maka di situ Allah mengingatkan kita agar kita jangan pernah lalai dan jangan pernah berpaling dari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam tayangan banyak segi tutur kata bahasa dan tingkah laku yang kurang berkenan. Jadikanlah suatu tayangan ini introspeksi diri, muhasabah diri, agar kita bisa mengambil suatu pelajaran ibrah di dalam apa yang Anda lihat itu. Karena pada hakikatnya yang Anda lihat nyata belum tentu benar, karena kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan sisi positifnya, yang negatif dibuang saja. Insyaallah nanti
Mas Haryanto sama Mas Agus kameraman akan mengantar Mbak Amel pulang, karena saya juga takut terjadi apa-apa nanti kalau sampai terjadi apa anaknya orang ini, bukan anaknya kambing. Repot ini. Kalau boleh tahu nih, sebelum tak tutup nih Mbak Amel, usianya berapa sekarang? Sebenarnya 20 tahun apa 19 tahun ini? Tadi saya nyebut itu 18 tahun. Berapa usianya sekarang? Sekarang 19. 19. Masya Allah. Lah masih kenyes-kenyes ini sudah jadi korbannya si Ridwan ini, Masya Allah itu. Lah ini usianya 19 tahun. Masih berjalan 20. Oh, berjalan 20 ini. Waduh. Lagi bentar. Bahaya. Tapi sekarang ini jadi satu dengan keluarga apa pisah? Pisah. Oh, pisah. Oh iya, karena mahasiswi ya. Ya. Oh, ya wes pokoknya hati-hati, dan ada apa-apa langsung kabarin saya. Jaga diri baik-baik, karena biar masalah ini cepat selesai itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.